Halo teman-teman, pejuang SNP 3K 2024. Kali ini saya punya 4 jurus menaklukkan soal P3K 2024. Terbukti gacor untuk guru, nakes, tenaga teknis yang akan melakukan ujian di tahun 2024 ini. Apa saja 4 jurus tersebut? Kita lihat satu persatu. Jurus pertama, pahami materi uji dan kisi-kisinya. Ini penting teman-teman. Dengan memahami materi uji dan kisi-kisinya, kita akan memanfaatkan waktu yang sudah sebentar lagi ya. Bahkan ujian itu untuk tahap 1, 2 sampai 19 Desember. Artinya sudah ada yang melakukan ujian nih 2 sampai 19 Desember gitu ya. Maka dengan memahami kisi-kisinya, dengan memahami bidang uji yang diujikan, bidang materi yang diujikan, kita akan fokus pada materinya saja yang mau diuji apa. Jangan melebar kemana-mana. Nah, pertanyaannya di mana kita bisa dapat kisi-kisinya? Nah, buka Kepmenpan RB, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Nomornya 347 tahun 2024. Nah, di sana ada kisi-kisi seleksi P3K. Di video sebelumnya aku sudah banyak bahas, teman-teman ya. Di setiap soal yang aku bahas ada Kepmenpan RB-nya. Ya, teman-teman, kita bongkar satu persatu untuk uji pertama. Bidang uji pertama ada yang namanya uji teknis, kompetensi teknis disebutnya, berkaitan dengan jabatan yang dilamar gitu ya. Yang pertama ada kisi-kisi pengetahuannya dia. Kalau dia guru, misalnya guru bahasa Inggris ya, maka diuji pengetahuan dia tentang kebahasa Inggrisan, pengetahuan dia tentang cara mengajar bahasa Inggris ya untuk keterampilannya. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Pengetahuan artinya apa yang dia ketahui tentang bidangnya. Keterampilan adalah kemampuan dia dalam mengajar bahasa Inggris. Sikap perilaku adalah bagaimana dia bertindak, bersikap, berperilaku ketika di dalam lingkup pekerjaannya, di dalam bidang pekerjaannya terdapat suatu permasalahan. Bagaimana dia menyikapinya ya. 3 poin. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bagaimana dengan manajerial? Nah, ini ada integritas. Buat teman-teman yang biasa tes CPNS, integritas ini bukan barang yang baru ya. Sudah lama integritas ini ada ya. Kemudian ada kerjasama, ada komunikasi, ada orientasi pada hasil, ada pelayanan publik, ada pengembangan diri dan orang lain, ada mengelola perubahan, ada pengambilan keputusan. Jadi ada 8 submateri untuk manajerial gitu ya. Kak, komunikasi itu apa? Ya, kita akan menemukan banyak referensi dari berbagai eh, YouTube orang atau tulisan atau buku ya tentang komunikasi. Tentunya komunikasi yang dimaksud adalah kemampuan kita ya mengelola lingkungan kerja kita, di mana komunikasi berperan di sana. Di mana kerjasama, nih ada kisi-kisinya ya, berperan di sana. Di mana integritas kita ada di sana. Di mana kerja kita berorientasi pada hasil. Bagaimana kita melakukan pelayanan publik dengan baik dan sebagainya. Ini manajerial nih, namanya pengelolaan ya. Selanjutnya teman-teman, teknis sudah, manajerial sudah, kita lanjut ke sosial kultural. Dulu orang sebut sebagai sosiokultural. Kalau di undang-undangnya namanya sosial kultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman. Bagaimana kita peka terhadap keberagaman masyarakat ya, suku, agama, ras, antar golongan, partai, kelompok sosial ya. Perbedaan itu kan nggak harus perbedaan yang suku, agama, ras, termasuk perbedaan fisik, termasuk perbedaan gender, termasuk perbedaan kelas ekonomi, termasuk perbedaan pendapat, termasuk perbedaan kelas sosial dan sebagainya. Selanjutnya ada kemampuan berhubungan sosial. Bagaimana kita mampu berhubungan dengan masyarakat ya ketika ada masalah gitu ya, ketika kita beradaptasi dengan masyarakat baru dan sebagainya. Lanjut, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Bagaimana kita peka untuk mempersatukan masyarakat yang berpotensi pecah atau yang sudah pecah. Bagaimana kemampuan kita mempersatukan gitu ya. Yang terakhir ada empati ya, perasaan empati. Selanjutnya setelah sosiokultural ada wawancara. Nah, ini kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan ya. Kepada siapa kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan? Kepada atasan kita, kepada institusi kita, kepada negara kita. Nah, itu yang diujikan ya. Saya ulang, tadi ada teknis, ada manajerial, ada sosial kultural, ada wawancara. Keempat kisi-kisi ini, keempat bidang uji ini kita pahami kisi-kisinya biar apa? Biar kita mantap belajarnya, fokus pada bidang-bidang yang diujikan saja ya, karena waktu sudah mepet teman-teman. Kita lihat jurus kedua. Jurus kedua, manajemen waktu pengerjaan soal. Nah, ini harus
mampu kita memanage waktu dengan baik, jangan sampai waktunya bocor untuk mengerjakan soal yang soal-soal tertentu yang sudah susah diulang-ulang terus akhirnya waktunya habis. Ya, biasanya aku menerapkan 1 kali baca. Ketika aku kesulitan, maka aku butuh 2 kali baca, itu maksimal. Kalau 2 kali baca aku nggak bisa, aku akan loncat ke soal yang lain. Teman-teman, poinnya sama, jangan sampai kita terjebak pada soal yang itu saja ya. Lanjut, kita lihat. Nah, ini penting diketahui. Jenis soal ada apa saja, jumlah soalnya berapa, waktu pengerjaannya berapa, gitu ya. Untuk totalnya dulu nih, total waktu pengerjaan soal P3K adalah 130 menit, jumlah soalnya adalah 145 menit. Jadi satu soal ya tidak sampai 1 menit pengerjaannya. Gimana kita mampu mengerjakan itu dengan baik, hasilnya bagus tetapi tidak buru-buru ya teman-teman. Jadi nanti kita atur bagaimana pengelolaan waktunya, manajemen waktunya. Untuk teknis ada 90 soal. Ini banyak banget tadi ya, yang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. 90 soal teman-teman, banyak banget ini. Kemudian manajerial ada 25 soal, sosial kultural ada 20 soal. Ketiganya, teknis manajerial dan sosial kultural, dia memakan waktu 120 menit. Nah, baru kemudian wawancara dengan 10 soalnya dikasih waktu 10 menit. Total 130 menit dengan jumlah soal 145. Ya, sekali lagi untuk teknis misalnya kalau misalnya sampai soal ke 50 sampai soal ke 60 waktunya udah mepet, jangan habis-habisan waktunya untuk teknis. Kita pindah ke manajerial, kita pindah ke sosiokultural, kita pindah ke wawancara gitu ya. Jangan sampai waktunya habis untuk satu bidang uji saja, teknis aja misalnya gitu. Kalau urutannya bagaimana Kak? Ya sudah seperti ini urutannya, teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara ya. Yang di CAT nanti yang dikeluarkan oleh BKN urutannya seperti ini: teknis 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, wawancara 10 soal. Ya, idealnya sih menurut aku beda-beda ya setiap orang ya. Kerjakan dulu 40-50 soal lah ya, 50 soal lebih aman, 60 soal lebih aman untuk teknis. Kerjakan baru kemudian manajerial ya. Memang di P3K seperti itu urutannya. Kita lanjut teman-teman. Jurus ketiga. Jangan terjebak pada satu bidang uji yang tadi aku sampaikan ya. Banyak orang terjebak pada satu bidang uji saja karena nggak tahu urutan ini. Seolah-olah ngerjainnya harus urut teknis ya sampai selesai 90 soal baru ke manajerial, baru ke sosiokultural. Dikhawatirkan ada yang tidak selesai nanti. Padahal seluruh bidang uji harus dikerjakan gitu ya. Harus dikerjakan. Apalagi poinnya berbeda nih. Kalau teknis itu kan benar salah. Ada A, B, C, D, E. Kalau jawaban kita B padahal kuncinya A, berarti salah. Kita nggak dapat poin alias 0, 0, nggak dapat apa-apa. Kalau manajerial sosiokultural wawancara, ini kan opsinya A, B, C, D doang ya, nggak sampai E. A, B, C, D, 4 poin. A, B, C, D. Lihat di video selanjutnya, saya sudah sampaikan di sana. A, B, C, D hanya 4 ya. Kalau jawaban terbaik 4 poin, kalau jawaban paling jelek sekalipun kita masih dapat 1 poin. Jadi manajerial sosiokultural wawancara pertimbangkan untuk dituntaskan semua. Gitu teman-teman ya. Dan tadi agak terlewat, tidak berlaku untuk jabatan pengelola umum operasional karena pengelola umum operasional ini jumlah soal teknisnya hanya 45 soal, setengahnya saja ya. Jadi yang di tabel ini berlaku untuk guru, nakes, dan teknis, kecuali teknis yang pengelola umum operasional teman-teman ya. Kembali ke jurus ketiga, jangan terjebak pada satu bidang uji. Kita harus tahu bahwa bidang lain memiliki potensi yang besar memberikan pundi-pundi nilai, pundi-pundi poin, pundi-pundi skor bagi kita. Ya, ini jenis soalnya ada 4 tadi. Kemudian jurus keempat, kerjakan dengan tenang. Ya, P3K ini bukan CPNS, teman-teman. Kalau CPNS lolos SKD, ada SKB. Nah, SKB-nya kadang banyak orang kesandung di SKB. Kalau P3K sudah sepaket, tidak ada SKB lagi, hanya sekali tes. Bahkan wawancaranya pun sudah terintegrasi di CAT, yang nggak ada wawancara tatap muka. Yang ngomong dengan pewawancara nggak ada. Wawancaranya by CAT 10 soal tadi tuh kita mengerjakan ABCD, cuma milih doang. Jadi P3K itu normatif, lebih mudah daripada CPNS gitu ya. Dan kemudian P3K ini kan memang prioritasnya buat tenaga-tenaga honorer yang ingin diangkat, yang akan diangkat oleh pemerintah sebagai ASN. Jadi memang formasi P3K disiapkan untuk teman-teman honorer. Jangan khawatir teman-teman, upayakan terbaik, kencangkan doanya,
kuatkan mentalnya dan kerjakan dengan tenang, jangan terburu-buru ya. Formasi ini disiapkan untuk teman-teman yang sudah mengabdikan dirinya sebagai honorer bagi negara Indonesia ya. Kesuksesan adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Selamat berjuang ASN P3K. Like dan subscribe video ini. Masih ada video-video berikutnya tentang soal dan apapun yang terkait dengan P3K.